Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Minggu 4 Juli 2021 bersama Romo Dwi Joko dari Surabaya. Selamat mendengarkan. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Salam damai dalam kasih Tuhan. Para sahabat, hari ini Minggu Biasa ke-14. Kita bersama-sama akan mendengarkan renungan yang diinspirasikan dari Injil hari ini, dari Injil Markus bab 6 ayat 1 sampai dengan 6. Mari sejenak kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus tiba kembali di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti Dia. Pada hari Sabat, Yesus mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar Dia. Mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimana dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria? Bukankah ia saudara Yakobus, Yoses, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Maka Yesus tidak mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Yesus merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat yang terkasih, Yesus kembali ke tempat asalnya, Nazaret. Dia datang dengan identitas baru, yaitu sebagai seorang guru. Kehadirannya mempunyai makna bukan hanya sekedar pulang kampung seperti biasa. Orang-orang yang selama ini mengikuti Dia sebagai murid-murid juga menyertai Dia. Kelihatannya, Yesus sengaja ingin menegaskan identitasnya yang baru sebagai seorang guru. Guru, profesi yang terhormat pada masa itu. Yesus mulai melaksanakan tugasnya sebagai seorang guru. Ia mengajar di rumah ibadat pada hari Sabat. Tindakan Yesus melebihi guru pada umumnya. Dia mengajar dengan penuh wibawa. Dan biasanya Yesus mengajar juga disertai dengan membuat mujizat-mujizat. Dan ini sudah dilaksanakannya di Kapernaum. Namun ternyata kehadirannya di Nazaret mengalami penolakan. Orang-orang tidak mau menerimanya. Dan Yesus tidak mengerjakan mujizat di sana. Bagi orang Nazaret, Yesus hanyalah seorang anak tukang kayu. Nah, menanggapi penolakan ini, Yesus menyikapinya dengan rendah hati. Ia tidak memaksakan kehendaknya.
Yesus menyadari betapa susahnya untuk diterima sebagai seorang nabi di antara orang-orang sekampungnya, di antara keluarganya sendiri. Yesus memang agak heran karena mereka belum juga percaya kepadanya, meskipun sebenarnya dia sudah mengerjakan banyak tanda dan mukjizat. Namun demikian, Yesus tetap melaksanakan tugasnya. Dia tidak memaksakan diri, tidak memaksakan kehendaknya. Para sahabat, kalau kita tanyakan, mengapa para penduduk Nazaret menolak Yesus? Ya, barangkali dia tampil tidak seperti yang orang-orang harapkan. Seandainya misalnya ia tampil secara lain, misalnya seperti Superman, ya barangkali diterima dengan penuh sukacita. Tetapi para sahabat, kiranya ada alasan yang lebih mendalam mengapa Yesus tidak diterima, bahkan disepelekan. Alasan utamanya ialah karena cara Yesus dalam memperkenalkan Allah. Kita tahu ada banyak gelar tentang Allah. Dia Maha Kuasa, Maha Rahim, Maha Bijaksana, Maha Sempurna, Maha Tahu, dan berbagai maha-maha yang lain merupakan gelar Allah. Dan itu memang benar. Dan orang umumnya senang dengan gelar-gelar itu. Dan orang pun juga pengen mempunyai gelar-gelar semacam itu. Banyak orang senang sekali mengejar gelar dalam hidup ini. Ada banyak orang yang selalu mengejar gelar, mempunyai gelar yang panjang lebar dan merasa bahwa dengan itu membanggakan. Seakan-akan itulah tujuan hidup, memperlihatkan dirinya sebagai pribadi yang luar biasa. Manusia memang punya kecenderungan ke arah itu, untuk terkenal, untuk termasyur dan sebagainya. Pengen menjadi maha kuasa, maha tahu dan sebagainya. Nah, siapa Allah yang sesungguhnya yang ingin diperkenalkan Yesus kepada kita umatnya? Bukan dia yang menampakkan diri sebagai yang maha perkasa, yang maha penakluk, melainkan dia yang rela untuk membungkuk, untuk menjadi rendah, untuk selalu siap menggapai mereka yang malang dan berdosa. Dan ini tidak gampang untuk diterima oleh pikiran dan akal budi manusia. Misalnya ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya, Petrus pun menolak, karena ini sesuatu yang tidak lazim. Nah, mungkinkah manusia sungguh-sungguh memahami ini? Seringkali manusia bingung dengan jati diri Allah itu. Manusia seringkali kesulitan untuk merenungkan jati diri Allah. Kita seringkali juga bertanya, mungkinkah orang yang tidak seagama dengan aku sungguh juga dicintai oleh Tuhan sebagaimana Tuhan mencintai aku? Kita seringkali bingung dengan sikap Allah yang ternyata mencintai semua orang. Kita dalam pikiran kita seringkali Tuhan mencintai kelompok saya, komunitas saya, Tuhan membenci musuh-musuh saya. Tapi ternyata Yesus memperkenalkan Allah yang sungguh lain. Nah, mereka yang tidak percaya dengan apa yang dilakukan Yesus, mereka hanya mengenal Yesus sebagai anak tukang kayu. Mereka tidak mengenal jati diri Yesus yang sesungguhnya, bahwa Dia adalah Tuhan. Dia hadir merupakan perwujudan Allah sendiri, Allah yang berbelas kasih, Allah yang sungguh mencintai semua orang. Maka mereka menolak Yesus karena kehadiran Yesus dan cara Yesus memperkenalkan Allah tidak sesuai dengan pikiran-pikiran mereka. Yesus memang di sana tidak membuat mukjizat, karena mukjizat itu mengandaikan adanya iman, adanya kepercayaan kepada Tuhan.
Namun demikian, kasih karunia Allah tidak pernah berhenti. Dia juga selalu baik dengan orang-orang yang menolaknya. Maka digambarkan bahwa Yesus di sana pun masih juga menyembuhkan beberapa orang sakit dengan menumpangkan tangannya. Nah, para sahabat, melalui peristiwa penolakan ini, Yesus ingin mendidik para muridnya dan memperkenalkan tentang tantangan serta cobaan yang akan dihadapi para muridnya. Para murid diajak untuk menapaki jalan yang tidak mudah dalam mewartakan kerajaan Allah, kerajaan kasih, kerajaan damai dan sukacita. Kesetiaan para murid kepada Yesus dan ketekunan dalam menghadapi berbagai macam kesulitan, penderitaan, kiranya akan menjadikan mereka murid-murid yang sungguh-sungguh terus dikasih oleh Tuhan. Para sahabat, pada masa ini, zaman ini, kita kerap kali menghindari tantangan ataupun kita menolak hal-hal yang tidak enak. Kesulitan, cobaan seringkali dipandang sebagai sesuatu yang menghambat dan ingin dihindari. Sebaliknya, banyak orang melihat bahwa kesenangan dan kemudahan seringkali dijadikan sebagai sebuah tujuan hidup. Hidup kok repot-repot, hidup ya senang-senang. Banyak orang ya berpandangan demikian. Padahal segala sesuatu yang bernilai biasanya tidak gampang untuk diraih. Kita tahu cita-cita yang luhur selalu menuntut kerja keras, daya juang, dan daya tahan dalam mencapai semuanya itu. Dan mewartakan kerajaan Allah, kerajaan kasih-Nya menuntut semuanya itu. Yesus telah memberikan teladan kepada kita bagaimana mewujudkan misinya dan menyelamatkan semua manusia. Ia bukan hanya mengalami tantangan dan penolakan dari kaum kerabatnya, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ia bahkan harus menderita sengsara dan wafat di kayu salib. Nah, jalan salib yang dilalui Yesus membuktikan kesetiaan pada Bapaknya dan kecintaannya bagi seluruh umat manusia. Maka marilah para sahabat, kita terus belajar untuk memahami Allah sebagaimana diperkenalkan Yesus kepada kita dan memperkenalkan Allah kepada semua orang. Meski kita tahu bahwa tugas itu akan membawa konsekuensi yang tidak ringan. Kita pun juga akan mengalami banyak kesulitan, pun pula juga penolakan-penolakan. Banyak penderitaan yang juga harus kita tanggung sebagai ungkapan cinta dan kesetiaan kita pada Yesus. Tapi justru di sanalah kita akan menemukan banyak sukacita, banyak berkat dalam hidup dan pelayanan kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, semoga kami terus belajar dari berbagai peristiwa dan dari orang-orang yang kami jumpai, terutama mereka yang miskin dan menderita, mereka yang terlantar dan seringkali disingkirkan. Sebagai cara dirimu menyatakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Semoga kami percaya bahwa melalui mereka Engkau mengajar kami untuk semakin dewasa dan peka akan kehadiran-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dibimbing, dilindungi, dan dikuatkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 4 Juli 2021. Terima kasih kepada Romo Dwi Joko untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan
dan salam Fresh Juice.